Halo teman-teman trader investor, selamat datang di Cuan Saham di analisa teknikal dan barang harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 16 Mei 2023 melanjutkan konten kemarin. Market masih koreksi 0,520% dan seperti biasa nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi dan teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab dari waktu. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support konten itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena itu saya beri dari Cuan Saham sejak Jumat, harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana transaksinya cukup kecil, indikasi yang bagus 8,4T dengan perdagangan asing net sell 595 miliar. Dominan di pasar reguler 633 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy 38 miliar. Market cenderung koreksi hampir semuanya kecuali bursa US, dan kita langsung masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Ada BBRI 101 miliar, ICBP 50 miliar, Goto 48 miliar, Indosat 16 miliar, Alfamart 14 miliar, MBMA 10 miliar, NSSS 8 miliar, Film 5 miliar, KLBF 5 miliar, BSD 5 miliar, ADMR 4 miliar, Indi 2 miliar, Tower 1 miliar, CTRA 1 miliar, BNGA 1 miliar, Astra 1 miliar, dan MDK 1 miliar juga. Kita masuk ke saham-saham yang dijual asing. Ada BBCA 246 miliar, Bank Mandiri 105 miliar, BBNI 103 miliar, Telkom 95 miliar, Cepin 29 miliar, Akra 20 miliar, Esetware 17 miliar, MNCN 15 miliar, Pegas 14 miliar, Bukalapak 14 miliar, TSPC 14 miliar, INTP 13 miliar, Antam 12 miliar, Itu Traktor 12 miliar, Mapa 11 miliar, NCKL 11 miliar, GIA 11 miliar, INDF 11 miliar, Inco 9 miliar, Adaro 6 miliar, LSIP 6 miliar, SMGR 6 miliar, Unilever 5 miliar, Arto 5 miliar, HMSP 5 miliar, Saratoga 4 miliar, Pakuwon 3 miliar, MAPI 3 miliar, NSP 2 miliar, LPPF 2 miliar, dan ITMG 1 miliar. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya IHSG di hari yang cukup melelahkan ini. Jujur kerasa koreksinya kali ini. Serius, saham-sahamnya terlihat pada koreksi dengan cukup kuat, even transaksinya kecil ya. Dan ya, sebenarnya melanjutkan view kemarin, kita masih berada di area buy on weakness, retracement 0,618 sampai 0,786. Dan yang perlu kita perhatikan sebelum kita spekulatif buy adalah melihat respon di area ini. So far memang belum kelihatan kuat ya buyer di area ini, karena event kemarin pun ada reject kuat, itu juga karena menuju closingan lah, bukan karena transaksi di intraday market. Jadi ya masih belum ada konfirmasi juga untuk IHSG rebound. Dan menurut saya masih sama. Artinya sekarang tetap WNS di 67 sampai 66 ini. Wait and see di area Fibo 0,618 sampai 0,786. Cuman memang kalau 6600 jebol, artinya ya next stop di 6500, which is structure sideways dari IHSG. Seperti itu. Dan sebenarnya selama tidak jebol 6500, market masih oke, tapi kalau dia jebol dari 6500 baru itu bakalan jelek banget. Karena by bigger structure pun juga IHSG sudah downtrend, karena dia punya sebuah descending triangle 1 2 3 seperti itu. Jadi ya yang jelas itu perhatikan aja area support 67 sampai 66, baru setelah itu 65. Dan kalau kita tunggu di area buy on weakness ini memang belum muncul buyer yang cukup kuat ya. Cuman memang belum kelihatan. Tinggal kita lihat apakah ada konfirmasi atau tidak. Konfirmasi pertama gimana Mas? Konfirmasi pertama adalah break high. Jadi ini kan ada high di 6729. Hari ini juga 6729. Kalau misalkan besok ada rebound, breakout high, itu indikasi awal untuk market reversal. Atau setidaknya ada candle reversal lah, itu baru bagus kalau di area buy on weakness kayak gini. Cuman kalau dari bentukannya, saya rasa masih wait and see untuk menunggu respon buyer di area yang kita gunakan sebagai patokan support seperti itu. Dan yang sama, gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Oke, untuk IHSG masih belum begitu banyak perubahannya. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan aja. Saya pengen mulai dari yang dijualin asing dulu. Saya bahas dari Akra. Yang koreksinya hari ini cukup kuat. Oke. Hari ini Akra turun, dia turun 5,8%, candlenya solid, besar, volumenya pun juga besar dan membesar. Kita bahas bigger view Akra dulu, sepertinya pernah kita bahas ya sebelumnya, dimana Akra ini dia saham uptrend sebenarnya. Sejak kemarin bottom di Corona ya, di harga 276 itu sebelum stock split, dia uptrend karena terus menerus higher low dan higher high seperti itu.
Cuman memang pada kenaikan terakhir itu terjadi bearish divergence. Kalau di monthly belum kelihatan, tapi kalau di weekly sudah kelihatan bahwa ada bearish divergence dari si AKRA yang mana harganya naik sedangkan indikatornya turun. Dan ya, itu mengindikasikan bahwa tren sudah mulai melemah seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat sebuah uptrend pun juga terlihat belum patah sebenarnya uptrend channel dari si AKRA ini. Cuman ya tinggal kita tunggu apakah dia mau rebound ataupun mau breakdown dari uptrendnya ini. Untuk sekarang area krusial dari AKRA itu adalah di sini ya, itu sekitar 1200. Menurut saya itu krusial banget. Kenapa? Karena kalau misalkan dia jebol, dia bakal punya structure low atau lower low yang itu mengindikasikan dari pergerakan reversal. Yang sebelumnya dia higher high, higher low, higher high, higher low terus. Nah, ketika dia jebol 1200, AKRA bakalan punya lower low dan dia bakal mulai masuk ke structure downtrend atau yang sering biasa kita sebut juga dengan retracement. Setelah kita zoom out, ternyata area saat ini 1300 itu dekat dengan all time high-nya AKRA juga, dan dia reject kuat di sana. Jadi ya lebih kurang enak karena ada potensi bigger V-nya pun juga dia bisa sideways ya. Tuh. Karena ini high, low, same high. Nah, kalau misalkan dia mau sideways sampai low, sampai same low pun bisa juga. Cuman ya itu pergerakan yang sangat besar, time frame besar. Untuk pergerakan kecilnya, saya rasa sih saat ini perhatikan 1200 dulu. Kalau misalkan dia sampai closing di bawah 1200 dengan volume yang besar, lebih baik batasi resiko. Karena apa yang naik pasti ada arahnya ke bawah juga seperti itu. Ini ya, naik line 1200 sebagai patokan dari si AKRA untuk saat ini. Kita lihat dalamnya, price action jelek, transaksi pun auto jelek, tidak ada masalah sama sekali. Momentum melemah, tinggal perhatikan 1200 sebagai patokan dari si AKRA. Untuk AKRA kita lanjutkan. Saya pengen coba bahas kita cari yang ada spreadnya. Saya pengen coba cek Inco yang koreksinya lumayan. Oke, kita bahas Inco, di mana hari ini Inco turun 3,36%. Candlenya sih ada reject dengan volume yang masih cukup besar. Hari ini juga sepertinya ex-date ya. Jadi kemarin ada cum date dividen dari Inco, dan ya dia sekarang sedang berada di area retracement. Terakhir Inco, saya pengen pakai view kecil aja, spesifik di sini ya. Di mana sebelumnya dia terkoreksi setelah breakdown dari high-nya di sini. Nah, ini kan dia punya sebuah area konsolidasi ya, dan gagal breakout, malah breakdown, pullback lalu lower low, dan kemarin sempat berhasil breakout dari koreksinya si Inco. Nah, nih, entah di sini maupun di sini dia sudah breakout semua. Lalu Inco naik kemarin sampai 7050 dan area tersebut adalah area Fibonacci 0,618, which is area pullback dari si Inco. Terjadi pelemahan tren dari yang sebelumnya kuat, dia mulai membentuk yang namanya rising channel di sini ya. Nih teman-teman bisa perhatikan. Dan ini adalah indikasi dari reversal, dan setelah dia breakdown jebol dari 6850, memang jatah dari Inco itu adalah koreksi seperti itu. Saat ini Inco sudah berada di area support sebenarnya. Tadi selain dari Fibonacci ya 0,618 sampai 0,786, dia udah mulai dekat dengan 0,618-nya, ditambah pun juga dengan area konsolidasi sebelumnya. Jadi sebenarnya dia sudah masuk area retracement dan area kuat, ada potensi untuk rebound dulu. Cuman kalau misalkan dia sampai jebol dari 6.300, saya rasa kurang bagus untuk Inco seperti itu. Artinya untuk sekarang perhatikan aja 6.400 sampai 6.300 sebagai support Inco. Kalau rebound bisa manfaatkan buat atur porsi atau bahkan perhatikan naiknya lagi. Tapi kalau dia jebol dari 6.300, saya rasa dia bakal uji area low-nya di 5.900 lagi. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalamnya transaksi dari si Inco, memang kalau kita lihat apa ya, isu-isunya ini sudah mau selesai yang namanya apa itu, commodity boom. Jadi ya pada putar balik semua karena semua pasti ada siklusnya. Kalau kita lihat sebenarnya ada akumulasi dari si Inco ya, cukup konsisten beberapa waktu kebelakangan terakhir. Cuman memang kalau hari ini kita lihat ada netral dan juga small distribusi. Kelihatan dipakai tektok untuk yang top satunya ya, BK sama ZP ini tektokan. Sedangkan di bawahnya sih cenderung ke arah distribusi sih kalau menurut saya. CCYP, AISK dan seterusnya dari jumlah buyer seller. Dan ya ikuti price action aja, gunakan area tadi, jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Inco kita lanjutkan. Saya pengen coba cek, kita masuk ke yang dibeli asing. Untuk hari ini Indosat pengen saya bahas. Walaupun ini sebenarnya memang saham-saham IDX, apa itu namanya?
IDX Infra koreksi semua ya, jadi ya sektoral, kita bahas aja. Hari ini Indosat turun, dia koreksi turun 3,26%, candlenya solid, volumenya pun juga cukup besar dibandingkan dengan volume rebalancingnya. Ada volume spike hari ini ketika dia breakdown support. Terakhir kita bahas untuk si Indosat ini ya, ketika kemarin dia di sini, nih ada rebound. Dan saya kira dia bakalan pullback lalu lower low. Cuman market berkata lain, dia berhasil breakout dengan volume yang sangat jumbo. Tuh, menguat sampai 7.950 dan area tersebut adalah area higher high dari si Indosat. Target higher high-nya 7575 sampai 7775. Setelah dia menyentuh, lalu terbentuk sebuah double top kecil, top 1, top 2, dan sekarang saya rasa ada potensi untuk retracement dari Indosat. Nah, support terdekat itu ada di area 7100 dari si Indosat ini, dan saya rasa sih so far masih so good sih untuk si Indosat ini ya, selama dia tidak breakdown uptrend line nih. Dan ini pun juga mau kejemput di uptrend line-nya kalau dia kena 7100. Kalau kita lihat dari MACD belum ada divergent juga, even nanti dia misalkan dead cross ya. Dia dead cross pun juga masih convergent, jadi masih kuat trennya. Tuh. Dan kalau kita lihat bigger view juga ISAT ini cenderung sideways kalau menurut saya. Jadi selama belum breakout 8300 lebih ke arah untuk tektok dulu aja sih, seperti itu. Nah, ya, jadi tuh perhatikan area support dari ISAT aja. Terdekatnya di area 7150 sampai area 6800. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Kita lihat dalamnya, tren masih bagus ya, transaksi pun juga masih bagus. Terlihat ada akumulasi kecil-kecil tapi cukup konsisten. Dan ya, yang penting sama, batasi resiko aja. Itu untuk Indosat. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si ADMR, udah di 800 rupiah. Gila ADMR. Ini kalau nggak cut loss di atas, wah nangis ini. Ya, karena memang semua ada siklusnya ya. Kita bahas ADMR, dimana hari ini ADMR turun, dia turun 5,62%, candlenya solid, volumenya pun juga terlihat ada. Terakhir ini saham fenomenal di tahun 2021 ya, 2022 sorry. IPO loncat dari 100 rupiah, itu kalau nggak salah IPO-nya. 100 rupiah itu sampai all time high-nya kemarin di area 3100. Itu 3000% atau 300%, 3000 harusnya ya. Dan setelah itu dia puncak lalu koreksi sampai sekarang di area 840. Nah, langsung aja saya pengen cari area retracement dari si ADMR ini, dimana kalau kita tarik dari view besarnya, kita tarik langsung dari sini, maka sebenarnya ADMR belum, ternyata dari sini ya. Ya benar 135. Bahkan IPO-nya di 100 itu. Tuh, dia masih belum selesai retracementnya, dan ternyata kemarin di 1500 tuh dia reject 0,236 doang. Seperti itu. Masih terus-menerus lower low dan sampai sekarang pun juga masih terus cukup solid candlenya. Dilihat dari indikator pun juga belum terlihat adanya indikasi rebound ya atau penguatan. Tuh, dan ya masih belum kelihatan ujungnya kalau menurut saya dari si ADMR ini. Saya kira sih kemarin di 1200-an atau 1500-an tuh udah bakalan ada perlawanan, cuman ternyata enggak, market berkata lain, dia koreksi sekarang sampai 840. Kalau udah gini saya rasa ya tinggal kita cari support-support klasik aja. Selain dari Fibonacci tadi ya, ini ada di area 780, terus juga ada di gap-gapnya ini. Wah, ini serem nih kalau ketutup semua ini. Nggak ada yang tahu juga dia bakal sampai kemana. Yang jelas kalau menurut saya melihat pergerakan saham seperti ini lebih baik sih wait and see dulu, karena dia juga masih lower low juga ya. Nih, event baru juga breakdown supportnya. Jadi saya rasa targetnya Jadi saya rasa ada target sekitar ke 670 untuk saat ini. Simpelnya itu, kalau belum punya barang lebih baik wait and see dulu karena koreksinya masih sangat kuat ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya barang, wajib atur porsi untuk si ADMR ini. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Price action kurang bagus, hari ini transaksinya pun juga kurang bagus, normal big. Dan ya, itu untuk ADMR. Yang penting selalu sama, batasi resiko aja. Saya lanjutkan, saya pengen masuk ke yang merah-merah hari ini. Saya kebetulan pengen bahas BRIS. Sangat disayangkan ya, terlepas dari katalisnya, apakah dihack, apakah error, apakah datanya dijual dan lain sebagainya. Cuman ya ternyata dia minta rehat dulu. Ini view terakhir dari BRIS. Dimana kemarin sempat saya bahas juga ya, ketika dia bottom, dia naik. Cuman sayangnya nggak higher high, itu aja.
Saya kira dia bakalan higher high melanjutkan uptrendnya, cuman ternyata tidak. Breeze berhenti higher high, dia membentuk same high, dan hari ini dia baru saja lower low, yang artinya Breeze sudah short term reversal seperti itu. Karena misalkan kita perhatikan ya pergerakannya, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, same high. Artinya uptrend sudah selesai. Dan ketika dia breakdown, ini adalah konfirmasi perubahan dari trend. Sebenarnya kalau misalkan Breeze itu tidak jebol 1665 ya, bisa aja dia konsolidasi sideways. Same high, same low, same high, same low, same high, same low. Tapi berhubung dia jebol dari 1665 dan terbentuk sebuah lower low, maka arahnya Breeze adalah short term reversal atau reversal jangka pendek seperti itu. Untuk bigger view saya masih tetap sama untuk si Breeze ini ya, dimana targetnya sendiri, kalau target apa ya, targetnya sih di sini 2400. Cuman memang dalam perjalanan kan pasti banyak lika-liku juga seperti itu. Kejedot 0,382 dan sekarang sedang terlihat retracement. Simpelnya untuk sekarang Breeze arahnya sedang ke bawah. Jadi kalau misalkan teman-teman punya barang kondisi floating profit, jangan lupa trailing stop. Dan ya untuk sekarang tinggal perhatikan area retracement ini untuk melihat retracement dari si Breeze. Kita tarik dari 1095 sampai high-nya kemarin ada di 1820 dan ini adalah beberapa support dari Breeze. Terdekat di 1500, kalau dia jebol ya nextnya dari 1400, 1300 sampai 1200. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita lihat dalamnya, auto distribusi ya, ini hari ini. Cuma kalau kita bandingkan dengan ke belakang itu masih belum signifikan sama sekali. Kalau kita lihat memang hari ini ada distribusi yang cukup masif dari beberapa broker yang terlihat bagus juga. Dari value maupun dari jumlah brokernya, dari bandar movement, bandar volume dan lain sebagainya. Cuman kalau kita track ke belakang ini masih belum signifikan. Cuman ya simpelnya tetap sama, entry exitnya pakai price action aja. Karena kalau misalkan ngikutin bandar bisa aja beda time frame. Tuh. Jadi ya yang penting sama, batasi resiko, gunakan area tadi. Kalau misalkan ada naik, misalkan ada rebound dari Breeze ya, itu manfaatin buat kurangi porsi dulu atau trailing stop dulu aja. Seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk Breeze saya lanjutkan. Saya pengen coba cek si kita masuk ke yang hijau-hijau kalau misalkan ada yang menarik. Sepertinya belum ada yang pengen saya bahas. Sementara mungkin itu dulu aja konten dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support konten itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator seperti ini. Sekian dari saya dan salam cuan.